pengertian financial management itu keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat paling menguntungkan beserta usaha menggunakan dana tersebut secara efisien. Pada manajemen keuangan ada 3 aktivitas yang akan kita pelajari. Pertama, penggunaan dana, perolehan dana, serta pengelolaan aktiva. Aktiva itu apa? Tanya sama temannya anak IPS. Oke, nanti materinya akan saya kasih. Oke, sebelum saya lanjutkan, kenapa financial itu butuh dan penting untuk seorang entrepreneur? Ada yang bisa jawab? Oh ya, siapa ada? Oke, nanti coba Fibri ya. Nanti catat yang aktif di kelas ini untuk tambahan nilai. Kalau ada yang kurang segala macam untuk UTS dan nilai UAS ya. Nanti Fibri WA. Baik, Pak. Kalau yang tanya juga ini Fibri. Dicatat pertanyaannya apa, nanti WA aja ke saya untuk tambahan. Oke, kenapa penting? Ada yang bisa jawab? Ini Zian dan Zaki udah kayak anak kembar ini. Ayo, buka cepat ChatGPT-nya. Bapak Oi, izin jawab. Aziz, monggo Aziz. Oke, kalau menurut saya Bapak, Hmm. kenapa finansial dibutuhkan untuk apa? Partner? Karena tujuan dari mereka juga untuk memperkayakan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi memanajemen uang juga penting gitu biar nggak terlalu boros atau biar ada hasilnya lah istilahnya. Kayak gitu Bapak. Pintar loh Aziz. Benar loh jawabannya. Ada yang lain? Dimas, boleh. Menurut aku juga kenapa penting karena supaya kita tuh bisa mengambil keputusan yang baik juga, terus kayak untuk meningkatkan efisien, terus intinya mah supaya tujuannya tuh jelas kayak gitu Pak. Dimas, dulu apa? IPA, IPS? IPA. Tuh, pintar kan anak IPA juga. Bisa ngerti. Go, benar nih Mas. Siapa tadi? Ayesha dulu boleh. Hmm, benar. Ayesha dulu apa? IPA, IPS? Oh, pantas. Oke, adalah Barugi. Oke, Riza dulu, baru Sarah nanti. Ya, Riza, baik, Bapak. Menurut saya kenapa financial management itu penting? Karena kan dalam usaha tuh kita harus jelas perencanaannya termasuk biaya gitu. Jadi hmm, seperti yang sebelumnya teman-teman bilang, pengeluaran, pendapatan. Jadi kita harus tahu ini rugi apa untung. Terus ke depannya dengan biaya segini apa yang harus kita perbaiki, kenapa rugi, kenapa untung gitu kayak gitu, Bapak. dulu apa? IPA, IPS? IPA. Tuh, bisa. Gampang kan? Benar. Sarah, thank you Riza. Sarah lagi. Baik, Bapak, kalau menurut saya kenapa penting? Sarah Kimia. Karena ini tuh bisa menentukan keberlangsungan usahanya. Kalau misalnya kita mengerti tentang keuangan usaha kita, itu bisa tahu gitu bagaimana kita tadi kata Nimas mengambil keputusan, mengetahui untung dan ruginya. Jadi kita tuh bisa memastikan apakah usaha kita itu akan berlangsung lama atau bisa terhenti. Benar. Dulu apa? IPA, IPS? IPA. Tuh, oke. Lucky dulu. Habis Lucky baru Delsi. Izin menjawab Pak, paling buat bukan paling finansial buat seorang entrepreneur itu buat
meminimalisir ataupun mengurangi ketidakpastian ataupun resiko apabila terjadi anjlok gitu Pak. Apa sih keuangannya seperti itu paling? Lucky apa? IPA, IPS dulu. IPA Pak. Oke, IPA. Oke, cool. Delsi terakhir. Penting Bapak karena tanpa manajemen keuangan tuh pasti perusahaan walaupun menghasilkan penjualan yang tinggi karena tidak bisa mengalokasikan dengan baik maka akan bangkrut. Jadi kayak kalau misalnya bisa mengendalikan uang maka bisa mengendalikan masa depan bisnis. Dan juga tanpa manajemen keuangan tentu perusahaan itu bisa bangkrut gitu. Wah, cocok jadi Menteri Keuangan ini. Dulu apa? IPA, IPS? Saya IPA Pak. Cocok nih jadi Menteri Keuangan. Oke, pertanyaan saya. Ini ada 3 ya di bawah itu ada aktivitasnya penggunaan dana, perolehan dana, pengelolaan aktiva. Pengelolaan aktiva itu ya apa namanya laporan segala macam ya. Nah, pertanyaan saya, perolehan dana berarti kita boleh berhutang atau enggak? Ayo, perolehan dana boleh ngutang enggak? Boleh Pak. Boleh ya. Jadi perolehan dana itu macam-macam. Ada yang melalui pinjaman atau hutang. Nanti kita akan hitung. Atau ada investor. Ya, ada orang investasi. Nah, itu bisa banyak sumber dana. Oke. Pertama, tadi yang udah dibilang sama teman-teman, kenapa financial itu butuh, bisnis itu butuh financial. Satu, mempermudah pengelolaan keuangan bisnis. Karena yang namanya bisnis itu perlu pengelolaan yang jelas, ya, termasuk masalah resiko, peluang investasi, dan segala macam. Yang kedua, merencanakan keuangan pribadi dan bisnis. Tadi yang disebut sama siapa, saya lupa. Memastikan keuangan terkoordinasi dengan baik seperti transaksi bisnis, arus kas-nya, investasinya, pajak, itu harus diperhitungkan. Yang ketiga adalah menghemat biaya profitability, ya. Yang keempat, mempersiapkan bisnis untuk tumbuh yang di masa yang akan datang seperti tadi yang disampaikan. Oke, sebelum melihat ke sini, ada 2 term yang biasanya terkait dengan cost, ya. Ada fixed cost dan ada variable cost. Ini basic di dalam keuangan lah, ya. Fix dari bahasanya, sederhananya itu adalah apa? Tetap. Variabel itu adalah bergerak. Jadi untuk mengingatnya anak IPA, fix cost. Artinya dia tetap. Kalau dalam IPA konstanta. Ya, dia nggak berubah. Ini mungkin kalau anak IPS dia udah tahu. Kalau variabel itu adalah biaya bergerak. Artinya biaya itu muncul kalau digunakan, baru dia muncul. Itu variabel. Tapi kalau fixed cost, itu tetap tiap bulannya dikeluarkan. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini agak pelan-pelan saya di sini. Contohnya apa sih fixed cost? Gaji karyawan, sewa, pajak, dan segala macam. Ini kalau dilihat di sebelah kanan ya. Tuh. Fix, renta, asuransi, equipment. Sementara variabel itu apa? Yang paling gampang kita ngingatnya variabel cost itu insentif, lembur, komisi. Nah, itu namanya variable cost. Kalau teman-teman lihat grafiknya yang digambar sebelah kanan, fixed cost yang warna hijau itu dia angkanya nggak akan naik. Dia itu stuck, sama di tiap bulan. Namanya fixed cost. Kalau variabel dia bisa besar, bisa kecil. Makanya tergantung tadi saya bilang, kalau dipakai, baru muncul biaya tersebut. Oke, ada yang mau nanya dulu? Yang IPA paham?
izin bertanya paling Pak, sedikit Pak. Boleh, boleh, boleh. Kan itu kan tadi kan dijelasin tentang fixed cost sama variable cost. Jadi pengeluaran yang tetap dan juga pengeluaran yang emang enggak direncanakan Tidak gitu. tetap. Tapi, Betul. nah itu ada nggak sih Pak kayak yang pengeluarannya itu semi gitu. Jadi kayak campuran antara fixed cost dan juga variable cost seperti itu Pak. Menarik pertanyaannya. Oke. Pengeluaran abu-abu. Oke. Siapa anak IPS di sini? Nih, tiba-tiba ini anak IPS menghilang habis ini. Si kembar, Zian Zaki, IPA IPS. Zian anak agama, Zaki anak IPA. Zian anak apa? Agama, IIK, ilmu. Oke, kalau Zaki? IPA, Pak. Oke, ini saya cari dulu korbannya ya. Zulfa apa? Saya IPA, Bapak. Wah, bener Zulfa. Seriusan, Bapak. Masa saya harus nunjukin ijazah saya? Wah, oke, Nimas deh. Nimas apa? Aku anak IPA, Bapak. Tiba-tiba banyak IPA di kelas ini. Anak Sarah, IPA. kalau Sarah apa? IPA, Bapak. Rumaisyah? IPA, Bapak. Banyak IPA sih. Rizka deh, Rizka. Rizka Mas Santi apa? Rizka perkantoran. Rizka perkantoran. Santi? Santi hilang dia. Santi Melianti apa? IPA IPS. Santi di mute ya? Aduh, Bapak, maaf. Nama saya Delsi. IPA. Wah, tiba-tiba IPA banyak sih di sini. Rahma Putri. IPS, Bapak. Nah, ini dia. Coba pertanyaan tadi dari Lucky, ada nggak dalam keuangan tuh laporan itu atau pengeluaran tuh abu-abu? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena, apa ya? Karena kan pengeluaran tuh harganya tuh udah pasti. Jadi, yang masuk ke catatan pun harus udah pasti. Kalau misalnya abu-abu, nanti sampai akhirnya bakal abu-abu, gak akan bener terus. Ah, contohnya apa tuh Putri? Boleh jelasin? Ini menarik nih, PS. Siapa lagi Gimana? yang lain? Contohnya, Terus Rahma. contohnya kayak apa ya? Eh, harga di modal kali ya. Kayak kan emang ada harga yang nggak pasti, kayak tiap tahunnya tuh kan emang tiap periodenya tuh pasti suka berubah-ubah, kayak biaya listrik, biaya sewa dan lain-lain. Jadi kalau itu tuh kan berubah itu tiap periode. Jadi kalau misal apa sih? Gimana ya? Jadi kalau misalnya berubah pun di periode selanjutnya, bukan di catatan yang periode ini gitu loh. Betul. Oke, nanti saya jawab lebih detail. Oke. Keisha apa? Ini Keisha nih. Jangan-jangan Keisha ini tiba-tiba jurusannya berubah ya. Jurusan Keisha apa? IPA, Bapak. Banyak yang IPA. Ajeng apa? IPS, Pak. Iya Jeng. Kalau menurut saya sih nggak ada abu-abu ya. Karena apa? Karena sudah ada fixed cost sama variable cost. Berarti masuknya ke variable cost yang tiap bulannya itu kadang dikeluarkan dan kadang tidak. Karena kalau yang fixed cost itu udah tiap bulannya kan dari apa namanya tuh tabelnya itunya aja udah lurus gitu. Tapi kalau misalnya variable cost kan itu ada yang tiap bulannya dikeluarin dan ada yang enggak gitu, Pak. Menurut Ajeng. Jadi nggak ada yang abu-abu. Pasti masuknya ke yang variable cost. Oke, benar. Oke, jawabannya Ajeng tuh benar ya. Sama tadi siapa tadi? Jadi tidak ada biaya itu yang abu-abu. Pilihannya hitam putih. Pilihannya fix atau variabel. Pak, gimana kalau misalkan tiba-tiba nih saya ngasih misalkannya
ungkapan uang terima kasih misalkan. Tapi itu finance minta dicatatkan, yaitu masuknya ke variable cost. Nggak bisa, nggak ada cost itu di antara fix dan variabel, nggak bisa. Yang dibilang tadi sama siapa? Ajeng ya? Karena fix itu dia tetap segitu aja tiap bulan. Nah, tadi yang dibilangkan kalau ada perubahan, contoh kayak biaya sewa, dia di periode berikutnya ada nih kenaikan sewa berubah, berarti berubahnya di periode berikutnya. Oke? Kita lanjut. Kalau ada yang nanya boleh ya. Nah, kita lanjut ngomongin masalah, nah ini bahasanya. Di sini dulu. Cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Apa sih harga pokok penjualan? Istilah pada akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan total pengeluaran biaya langsung oleh perusahaan yang timbul atau itu penjelasannya ya. Harga pokok penjualan itu berarti modal dari suatu barang atau jasa. Itu harga pokoknya. Contoh, misalkan nih, Zian sama Zaki bikin usaha nasi goreng. Oke, untuk misalkan bikin untuk 10 kilogram beras. Banyak tuh, terdapatlah 1000 piring. Setelah dihitung-hitung, modal untuk satu piring tuh misalkan 15.000, tapi Zian sama Zaki jualnya 20.000. Maka harga pokoknya adalah yang 15.000. Paham? Oke. Itu namanya COGS. Kalau ini Inggrisnya COGS, tapi kalau bahasa Indonesianya orang bilang harga pokoknya berapa. Oke, saya balik. Nah, kemudian ada dua istilah lagi di dalam nanti laporan keuangan tuh, ada EBIT dan EBITDA. Oke, ini semacam singkatan ya, EBIT dan EBITDA. Kalau EBIT, earning before interest dan tax. Earning itu pendapatan, before itu sebelum, interest itu bunga dan pajak. Jadi kalau ditanya, misalkan EBIT-nya berapa bisnismu? Jadi jangan dikurangin dulu, misalkan nih, tadi contoh, Zian sama Zaki menjual nasi goreng itu 20.000. Modalnya 15.000. Artinya keuntungannya berapa? 5.000 kan? Nah, 5.000 itu disebut EBIT. Kenapa? Karena dia belum dikurangin dengan tax, belum dikurangin dengan pajak. Oke? Nah, interest itu bahasa bukan interesting ya, itu ya, tapi itu bunga maksudnya. Oke, satu lagi ada EBITDA. Ada earning before interest, tax, D-nya itu adalah depresiasi, dan A-nya itu adalah amortisasi. Nah, ini istilah ini. Siapa yang bisa jelasin apa itu amortisasi dan depresiasi? Yuk, siapa yang bisa jawab? Anak IPS, Ejem. Kalau nggak salah penurunan nilai. Nah, betul. Ini mungkin teman-teman anak IPA gini, saya kasih. Pertama, depresiasi dulu. Apa sih? Siapa yang pernah dengar kata depresiasi?
Ini ada yang chat ya. Oke. Pak, depresiasi. Ada yang tahu? Penyusutan. Ya. Jadi gini, bedanya depresiasi dan amortisasi. Kalau depresiasi itu penyusutan terhadap aset yang berwujud. Contoh, teman-teman beli kendaraan tahun sekarang, harganya 500 juta. Tahun depan masih sama nggak harganya? Enggak. Dia pasti turun kan? Turun. Penurunan atau penyusutannya itu disebut depresiasi. Asetnya berwujud. Ya, ada lagi namanya apa? Contoh komputer, peralatan kantor. Contoh deh, misalkan Zian Zaki. Wah, kantor saya misalkan lagi membeli 30 laptop untuk kebutuhan karyawan saya. Harga laptop masing-masingnya misalkan 15 juta. Tapi tahun depan laptop itu kan secara value nggak 15 juta lagi. Bisa jadi dijual dinilai itu 12 juta, 13 juta. Selisihnya itu disebut depresiasi. Oke? Oke, selanjutnya apa namanya? Amortisasi. Ada yang pernah dengar? Rumah, Pak. Pak itu, silakan Milky. Eh, Pak, yang saya ketahui amortisasi itu penyusutan aset tak berwujud, Pak. Contohnya tuh kayak hak cipta, hak paten, yang kayak gitu. Jadi aset tak berwujudnya tuh selama masa manfaatannya. Jadi aset ini tuh tidak bisa disentuh, tapi punya nilai ekonominya sendiri, gitu. Milky apa? IPS? Iya, Pak, IPS. Oke, nanti kita cari berarti ini korban berikutnya setelah Ajeng Milky berarti. Benar. Jadi kalau amortisasi itu nggak berwujud. Kalau depresiasi itu berwujud, amortisasi tidak berwujud. Jurik berarti bukan. Sundel bolong bukan. Contoh yang paling sederhana tuh kayak lisensi, ya. Kemudian hak paten, ada lagi misalkan software. Nah, tadi misalkan Zian Zaki beli license dari sebuah software, ya. Terus apa namanya, berlakunya 3 tahun nih license-nya ini, ya. Terus harganya 60 juta untuk 3 tahun. Berarti amortisasi per bulannya adalah berapa? 20 juta. 60 dibagi 3. Gitu. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, ini karena ini pasti di financial ini pasti banyak sedikit hafalan dan banyak istilah-istilah, tapi tidak serumit ya hukum kekekalan momentum ya. Enggak lah. Izin bertanya, Pak. Muhammad Juniardi. Boleh, Jun. Apa aja? Menjambung ke yang bagian depresiasi ya, Pak. Kan disebutkan ada kendaraan nih, Pak. Seperti kendaraan tuh awalnya harganya segini dan tahun depan bisa saja turun. Tetapi ada yang beberapa kendaraan yang sudah beberapa tahun, Pak. Kayak istilahnya tuh ya vintage atau antik gitu ya, Pak. Dan kadang dijualnya tuh kayak makin naik gitu. Karena ya saya tidak tahu apa mungkin karena efek bahwa si barang ini tuh sudah langka atau tidak produksi. Nah, pertanyaan tuh kayak kenapa bisa kayak gitu sih, Pak, gitu. Paling itu saja. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaannya menarik nih, karena kan sebelumnya saya di OLX menarik. Ada justru kadang mobil itu dibeli harganya 100 juta. Dia pakai terus. Tapi nanti ketika dijual bisa jadi harganya misalkan 100 juta lagi. Nggak mungkin. Harganya sama dengan harga beli awal itu kemungkinan kecil, Jun. Terkecuali mobilnya mobil bekas, ya mungkin bisa secara aplikatifnya bisa jadi dia beli mobil hari ini 100 juta mobil bekas, 2 tahun lagi dia jual karena mobil itu antik,
Harganya bisa 120, bisa aja. Tapi secara teoritis, book value-nya itu bukan 100 juta lagi. Karena udah dipakai. Tapi kalau aplikatifnya ada nggak? Ada. Yang dihitung di sini adalah book value-nya. Nilai yang dibukukan. Bukan nilai yang nanti terjadi di lapangan. Misalkan yang dibilang Jujun tadi. Saya beli 100 juta di tahun pertama mobil saya. Tapi karena ini mobil antik, tiba-tiba ada teman saya 3 tahun lagi dia mau beli 120 juta. Tapi secara finance, book value-nya nggak 120. Oke? Oke. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Yes. Bapak izin bertanya, Boleh, Febri. kan tadi seperti yang Juni bilang, yang barang-barang vintage itu kan dari waktu ke waktu itu kan makin naik ya Pak. Apakah tetap perlu diamortisasi atau tidak Pak? Secara book value, iya. Tapi nanti ketika teman-teman, karena gini, secara teori yang namanya aset berwujud itu, yang tadi kayak barang-barang fintech itu, secara teori dia akan mengalami penurunan secara book value. Beda halnya dengan emas. Emas itu dia akan naik. Makanya orang bilang investasi jangan pada kendaraan atau barang-barang fintech tadi. Karena secara book value, secara teoritisnya, setiap tahunnya dia akan mengalami depresiasi. Beda halnya dengan emas. Tapi realitanya Pak ada kok gitu. Misalkan nih, barang-barang antik itu dia naik. Ya, itu secara realita. Tapi secara book value, enggak. Yang kita hitung di sini adalah book value-nya. Misalkan nih, Zian Jaki, misalkan tadi dia beli 20 laptop untuk karyawannya. Harga 15 juta. Tiba-tiba 3 tahun lagi, Fibri misalkan, wah, fintech juga nih, laptop lu canggih, nggak ada lagi yang jual tipe ini. Gue beli deh 20 juta. Ya nggak masalah, tapi secara book value bukan 20 juta lagi. Oke? Ada lagi? Oke, oke, boleh. Yap. Sama-sama dipakai. Bedanya depresiasi berwujud, amortisasi tidak berwujud. Sebenarnya mau dipakai mau enggak, itu benda yang berwujud itu atau tidak berwujud, dia akan tetap mengalami penurunan. Contoh mobil. Ya, saya beli mobil. Oke, sama ini saya dipajang. Tapi secara nilai dia udah berkurang. 1 menit setelah keluar dari dealer, itu ada depresiasi. Sebutnya udah use cut misalnya. Kalau yang upward itu misalkan kalau kita bisnis itu kan kita pasti ada beli license, ya beli lisensi, ya di software. Ini license softwarenya saya ini saya beli dari perusahaan. Harganya 60 juta untuk 3 tahun. Sebenarnya teman-teman tidak harus perlu detail. Iya Bapak, sebenarnya kurang jelas. Ini terdengar belum? Masih kurang jelas, Bapak. Iya.
Ini udah terdengar? Terdengar. Sudah, Bapak. Udah, Pak. Ini clear? Yes. Oke, saya ulangi. Teman-teman tidak perlu mengetahui secara detail terkait dengan laporan keuangan ini, tapi minimal tahu. Karena kalau teman-teman tidak tahu, khawatir nanti teman-teman dikibulin bisnisnya. Karena sebenarnya orang accounting lah yang akan membuat ini sebetulnya. Tapi misalkan teman-teman sebagai owner wajib mengetahui dan setidaknya bisa membaca laporan keuangan. Oke, kita coba next. Wait ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya kasih contoh. Contoh hasil penjualannya adalah 4M. Kemudian harga pokoknya adalah 1,6M. Oke. Berarti keuntungannya berapa? 2,4. Yes. Oke. Biaya operasionalnya 200. Laba kotor 600. Pajak 30, biaya bunga 150, laba bersih 200. EBIT, nah ini salah itu nih kayaknya nih. Oke, kita coba. Nanti saya kasih contohnya ya. Oke, kita masuk lagi yang disebut dengan BEP atau istilahnya break even point. Siapa yang pernah dengar? Apa itu? Siapa yang menjelasin? Tadi Ajeng udah. Melki. Ajeng. Lovilia. Lovilia apa jurusannya dulu? IPA, Bapak. IPA. Kok banyak anak IPA di kelas ini? Delsi apa? IPA, Bapak. Banyak IPA ya. Dita Salsa? IPA, Oke. Bapak. Kenapa kameranya nggak nyala? Oh ya, nanti Febri sekalian ya yang turn on di kamera sama yang nggak turn on dipisahin ya, detail orangnya ya. Baik, Pak. Oke, BEP itu sama dengan break even point. Artinya gini. Tadi contohnya kalau jual nasi goreng misalkan 100 piring. Oke. Harga pokok penjualannya tadi misalkan 15.000. 100 kali 15.000 berapa? 1,5 juta. Nah, itu disebut break even point. Jadi di mana nilai penjualan teman-teman sama dengan harga pokok itu namanya break even point. Balik modal loh bahasa dasar kita paham. Modalnya berapa bisnismu? 100 juta. Hasil penjualanmu berapa? 100 juta. Artinya break even point-nya 100 juta. Kalau mau berarti kalau break even point itu untung apa rugi? Apa yang bisa jawab? Enggak Izin menjawab, Nah, Pak. Rugi sih kalau menurut aku. Karena Oke. tujuan dari jualan juga kan untuk mendapat keuntungan gitu. Jadi kayak bener lagi. Oke. Tadi siapa bilang
Ayesha atau Fibri tapi nggak untung nggak rugi. Ya, secara number, secara value, ya namanya balik modal kan, jadi nggak untung nggak rugi. Zian. Tapi kalau dihitung sama kamu, ya tapi capek saya nggak dihitung nih Pak gitu. Ya, kalau udah masuk ke sana betul pasti rugi yang namanya BEP ini. Tapi kalau secara nilai yang namanya BEP ini kan kita pakai angka ya. Ya, nggak untung nggak rugi karena dia balik modal. Oke, dikit lagi. Nah, istilah berikutnya yang terakhir adalah ROI. ROI ini adalah return of investment. Ya, apa itu return on rasio untuk menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan. So, tentang efisiensi manajemen. Oke, sederhananya begini. Kalau misalkan tadi ya modalnya 10 juta, keuntungan yang didapat adalah 5 juta. Oke, modalnya sih 10 juta saya bisnis ini dulu. Oke, tapi saya per bulan untungnya 5 juta nih. Bersih semua. Berarti ROI-nya berapa persen? Berarti 5 juta per 10 juta. 50%. Oke? Berarti bisnis itu akan balik modal dalam waktu 2 bulan. Paham? Di bulan ketiga dan seterusnya baru itu dia dapat keuntungan. Ini saya pelan-pelan. Ada yang nggak paham boleh nanya. Saya ulang nih. Contoh, modal yang dikeluarkan untuk bisnis itu misalkan 10 juta. Tiap bulan keuntungan yang didapat adalah 5 juta. Maka ROI-nya adalah 50%. 5 juta keuntungan dibagi dengan modal awal dia tadi, berarti 5 juta dibagi 10 juta, 50%. Artinya bisnis ini akan balik modal membutuhkan waktu 2 bulan. Paham? Di bulan ketiga dan seterusnya barulah dia untung bisnisnya. Makanya teman-teman kalau pergi ke investor, dia akan nanya, berapa ROI bisnismu? Nah ini harus dihitung sama teman-teman. Ada proyeksinya. Karena kalau nggak dihitung rugi. Orang nggak mau investasi. Contoh Jian sama Jaki datang saya, Pak mau investasi nggak di bisnis saya? Saya ada bisnis bagus banget pokoknya. Untungnya gede deh pokoknya buat Bapak investasi. Saya kan nanya, berapa ROI-nya? ROI-nya 2%, Pak. Wah, 2%. Saya udah ngitung tuh. Kalau 2% berarti butuh waktu lebih kurang 50 bulan untuk saya balik modal misalkan. Paling saya suggest aja gini Jian sama Jaki. Jaki, Jian mendingan pelihara tuyul aja. 2% per bulan itu bisnis apa? Gitu. Saya nungguin 50 bulan loh. Gitu. Itu kalau dibagi tahun, hampir 5 tahun. Balik modal bisnisnya 4 tahun. Saya bilang nggak usah deh gitu. Nah ini penting ya. ROI. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini selesai harusnya. Pak izin bertanya Pak. Boleh. Siapa itu? Gali. Gali ya. ROI ini kan tadi intinya ya seberapa balik modalnya dari per bulannya kan tadi contoh 10 juta, 5 juta per bulan pendapatan berarti 50% ROI kan. Betul. Nah, ke 5 juta ini tuh dihitungnya yang dari yang slide pertama itu maaf Pak saya lupa. Yang pendapatan abu-abu tadi apa sebutannya Pak? Maaf saya lupa. Itu tuh dihitungnya gimana Pak? Apakah maksudnya yang sesuai tiap bulan atau itu juga ada ini, ada yang 5 juta itu juga dihitung dari ini ROI-nya, dari yang tidak pasti. Karena ada yang pasti ada yang tidak pasti. Nah, itu ROI dihitungnya dari yang pasti atau yang tidak pastinya juga Pak. Oke, kalau fixed cost dan variable cost itu kan tadi pengeluaran. Oke, kita mulai lagi ya, ilustrasi begini, bentar.
Lihat layar saya. Lihat gak? Tidak, Bapak. Ya memang belum di-share sih. Sabar dong. Oke. Oke. Oke, ini saya ulang ya. Oke, misalkan. Tadi siapa yang bertanya? Saya lupa. Siapa Fibri? Saya Pak. Oh, Gali. Oke. Misalkan bisnisnya itu penjualan nasi goreng lah ya tadi ya. Terjual nasi goreng tuh 1000 piring sebulan. Oke. HPP-nya 15.000. Berapa? 15. Dikali segini. Oke, wait. Oke. Terus Gali bilang, saya mau ngambil bisnis ini keuntungannya seporsi goceng deh. Revenue. Harga pokoknya 15. Saya mau jual nanti harganya 20.000. Saya mau ngambil keuntungan. Berarti 20.000 dikali 1000. 20 juta. Ini disebut gross margin. Ini dikurang ini. Dapat 15 juta. Gross margin atau pendapatan kotor. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Ini saya pelan-pelan untuk menjawab pertanyaannya Gali nih. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Nah, pertanyaannya Gali. Ini buat ngitung ROI-nya, mau pakai angka ini atau dikurangi dulu dengan pengeluaran? Good question, Gali. Artinya, kamu mulai detail nanya orang. Karena bisa jadi, contoh kayak Ziana Mazaki tadi, dia bilang dia hanya pakai angka ini. Wah, pokoknya keuntungan saya per bulan 5 juta. Terus Gali invest misalkan di sana 10 juta. ROI-nya 50% kalau secara hitungan, betul nggak? 2 bulan balik modal. Tetapi lihat, ini adalah angka semu. Kenapa? Ini adalah keuntungan kotor. Berarti Dali bilang, wah kalau keuntungan kotornya 5 juta, saya nggak mau. Maka teman-teman wajib. Saya mau ROI-mu pembaginya adalah net margin. Nah, itu yang paling benar. Karena ini 5 juta ini belum bisa disebut keuntungan bersih. Karena apa? Di sini ada lagi yang namanya biaya operasional. Yang tadi ada fixed cost. Contoh ya, ada fixed cost, ada variable cost. Oke. Ini baru laba operasional. Misalkan nih, fixed cost-nya misalkan 1 juta deh, gitu ya. Ini 500.000. Berarti 5 juta ini harus dikurang dulu. Ini dikurang ini, dikurang ini. Sorry. Ini dikurang ini, dikurang dengan ini. Nah, inilah yang disebut dengan EBIT. Ini belum bersih. Udah net margin belum 3,5 juta? Belum. Di sini tadi ada depresiasi, amortisasi. Misalkan nih ada pajak. Ya, misal. Ada bunga. Oke. Misalkan depresiasi dari semua bisnis ini misalkan ada 500.000. Terus ini juga 500.000.
pajaknya 10%. Nah, pajak itu dihitungnya dari mana? Tergantung. Kalian mau lapor ini yang mana? Dari inikah? Oke, kalau misalkan 10% deh dari laba operasional. Oke, berarti 10% dari sini. Misalkan bunganya misalkan 300.000. Inilah yang disebut net margin. Sama dengan ini dikurang ini, dikurang ini, dikurang ini, dikurang ini. Jadi sebenarnya bisnis itu, pertanyaannya Gali nih. Oh, bisnis lu untungnya cuma 1,8 juta. Jadi jangan tertipu sama orang. Makanya saya bilang, teman-teman kan bisa jadi nih. Misalkan Gali nanti mau jadi investor. Jangan tertipu pakai angka ini. Bisa aja kan yang namanya, tadi siapa Gali sama Zian itu kan ya dia pinter juga. Anak Ilkom gitu ya. Pinter ngomong dia. Wah pokoknya bisnis ini menguntungkan Pak Gali. Kenapa? Karena keuntungan per bulannya itu 5 juta Pak Gali. Bapak cukup investasi ke saya 10 juta. 2 bulan balik modal, bulan ketiga untung Pak. Gali bisa nanya, minta dong laporan keuangan lu mana? Oke, yang dia sodorkan pasti ini. Salah nggak hitungannya? Nggak juga. Tapi ini adalah kotor. Yang mungkin Gali harus lihat net margin lu berapa sih sebetulnya? Oh, cuma 1,8 juta. Oke? Ya, oke Pak. Jadi Oke. ROI nggak bisa asal-asalan langsung 5 juta plak ketiplak gitu ya. Betul sekali. Jadi jangan ketipu. Lihat dulu, apalagi model-model kayak Zian sama Zaki kan pintar ngomong ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke. Inilah earning. Oke. Kalau yang tadi ada EBIT dan EBITDA, ada ROI, ada pertanyaan nggak? Oke. Saya nanya gross margin. Kalau saya tanya berapa EBIT-nya di dalam bisnis ini? Dari tabel yang ini berapa EBIT-nya? Berapa EBIT-nya? 3.500.000 bukan Pak? Yes, ini EBIT. Apa earning before interest dan tax. Jadi pendapatan sebelum dikurangi dengan ini interest dan tax. EBIT. Laba operasional. EBITDA yang mana? EBITDA-nya yang 1.850.000. Ayo, earning kalau 1.850 itu udah dikurangin loh. Nah, kita mulai pusing. EBIT-nya 4.500.000. Yang mana? Ya, 4.500.000 Bapak. dari mana hitungnya? Itu dari laba operasional ditambah depresiasi ditambah amortisasi. Laba operasionalnya 3.500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 jadi 4.500.000. Yes. Oke. Sebelum, di sini harusnya saya kasih setelah ya. EBIT apa? Pendapatan sebelum apa? Interest and tax. Sebelum bunga dan pajak. Ini dia EBIT-nya. EBITDA. Sorry. Berapa EBITDA-nya?
pendapatan sebelum apa? Sebelum ini semua. Wait, salah nggak rumusnya? Ya. Ada koreksi? Ditambah depresiasi amortisasi. Ya, betul. Oke. Ada pertanyaan? Nah, menyambung pertanyaan Gali tadi. Hati-hati ketika melihat EBIT dan EBITDA. Dia akan ngomong, Pak, EBITDA saya positif kok. EBIT saya positif kok. Jangan terlalu langsung percaya. Ingat, angka EBIT dan EBITDA itu bukanlah net margin. Karena EBITDA itu adalah pendapatannya, tapi dia masih ada kewajiban untuk bayar bunga, bayar pajak. Oke? Jadi misalkan nih, Pak Gali, bisnis saya keuntungan EBITDA saya selalu positif, Pak, tiap bulannya. Oh gitu ya? Ya. EBITDA saya itu, wah pokoknya gede deh Pak. Tapi misal nih, di sini ternyata ada tunggakan, misalkan bunga yang harus dibayar misalkan 3 juta, misalkan. Misalkan di sini 1 juta, misalkan. Ini kan positif ya, EBITDA-nya gede ya. Tapi ingat, net marginnya minus. Karena apa? Ini belum dikurangi dengan yang lain-lain. Bisa jadi EBITDA-nya besar, tapi hutangnya banyak. Makanya kalau mau menanyain bisnis orang, lihat net marginnya. Jangan dilihat dari EBITDA-nya. Karena EBITDA itu pendapatan yang belum dikurangi dengan kewajibannya. Ini kan 2 kewajiban nih yang harus dibayarkan. Oke? Oke, sekarang kita latihan sekali. Minggu depan kita UTS dengan soal yang sangat susah. Enggak, bercanda ya. Bentar ya. Ini ada berapa kelompok? Bentar ya. Ya. Oke, ini saya buat breakout room-nya. Kita ada berapa kelompok? 8 ya? 8 apa 9? 8, Pak. Oke. Open all room. Wait ya. From my computer. Wow. Saya kirim. Oke. Itu saya kirim di grup. Aduh, wait ya. Nah, coba buat per grup. Nanti saya cek.
Waktunya hanya 15 menit. Pahami isi ceritanya, terus susun dalam bentuk Excel yang tadi. Nanti saya masuk ke masing-masing masing-masing grupnya. Cara menyusun dari laporan itu. Oke? Waktunya 15 menit ya. Nanti kita finalnya nanti kita periksa bareng-bareng. Oke? Monggo. Silahkan. Oke, silakan masuk ke masing-masing itunya. Breakout room-nya ya, berdasarkan sesuai kelompoknya masing-masing. Monggo. Hmm. Bapak nyuruh kita bikin kayak gini kan ya? Sama aku beda device. Aku juga aku iPad. Si itu Jen, kamu pakai laptop kan? Aku pakai laptop. Coba bisa gak? Kamu on Oke. cam kan awal. Aku pakai laptop tapi kayak suaranya keputus-putus gitu loh kalau on cam. Halo, Aku kedengaran nggak? Kedengaran kok. Oh, Kok iya deh. Bisa di share screen kak itu Jen. Sebenarnya gimana? Bentar. Kamu buka dulu itunya Excelnya, terus bagikan coba. Klik yang bagikan yang ini di sini di bawah. Modalnya. Kalau searching mah di sini laba bersihnya itu 11.250. Tapi nggak tahu ya. Di mana Cong share screen? Oh ini ada. Ada nggak? ya udah Ada ada. ada. Tabel. Filmnya gimana?
Bikin tabel kayak tadi ini nih. Diginiin kah? Belum. Yang kayak Rima kirim. Virusnya. Suaraku ada pakai nggak? laptop. Ada itu. Ada. Jen sama aku aja, Jen. Sebentar ini materi. Bergema. Caca, suara kamu bergema, Yang Caca. satunya dikecilin. Coba biar gabung. Halo.